Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony. Saat ini saya mengajar pelajaran informatika di SMA Negeri 6 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di video ini, saya akan berbagi praktik baik saya dalam inovasi pengembangan sistem informasi terpadu Pojok Digital 6. Pojok Digital 6 adalah aplikasi sistem informasi terpadu yang di dalamnya menyediakan banyak informasi yang bisa dimanfaatkan guru untuk aktivitas pembelajaran di sekolah. Web aplikasi ini membantu guru untuk mengenal karakter, potensi peserta didik, monitoring aktivitas, dan hal-hal lainnya dengan lebih detail namun mudah untuk dipahami. Web aplikasi ini saya kembangkan berbasis Google Workspace, memanfaatkan akun belajar.id dan Canva for Education yang disediakan oleh pemerintah. Berawal dari fenomena COVID-19 pada tahun 2020, di mana kegiatan belajar mengajar harus bergeser dari tatap muka ke dalam mode daring, saya sebagai guru informatika merasa mempunyai tanggung jawab lebih dalam menghadapi tantangan ini. Karena sebagian besar kegiatan belajar mengajar ditransformasikan dengan pendekatan teknologi. Bermula dengan membuat sistem presensi daring yang bisa menghubungkan aktivitas siswa di rumah, yang bisa diakses secara real-time oleh pihak sekolah, terutama wali kelas dan guru BK. Sistem presensi daring inilah yang menjadi cikal bakal munculnya sistem informasi terpadu Pojok Digital 6, yang saat ini sudah berjalan selama 3 tahun dan berkembang menjadi belasan fitur lainnya. Salah satu fitur yang menarik pada aplikasi Pojok Digital adalah fitur yang bernama Pojok Potensi dan Karakter. Fitur ini dikembangkan seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami. Berlatar belakang dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, memunculkan kesadaran bahwa setiap siswa adalah individu yang unik, bahwa pembelajaran di sekolah saat ini bukan lagi sekedar transfer informasi, melainkan bergeser menjadi sebuah perjalanan di mana setiap siswa diberikan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mengejar minat sesuai dengan potensi unik mereka. Namun pada pelaksanaannya, ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama adalah rasio perbandingan antara guru dan siswa yang sangat banyak. Ini adalah tantangan umum untuk sekolah negeri dengan rombel yang banyak. Tahun ini, saya mengajar lebih dari 150 siswa setiap minggunya. Dengan rasio seperti ini, memahami potensi dan keunikan setiap siswa menjadi hal yang tidak mudah. Dan setelah saya lakukan survei, ternyata tantangan ini pun dihadapi oleh hampir setiap guru. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata rasio perbandingan guru dengan siswa di sekolah kami adalah 1:225 siswa. Hal kedua adalah kompleksnya parameter dalam menganalisis potensi dan karakter peserta didik. Hal ini memerlukan keterampilan manajemen informasi yang lebih kompleks. Saya bertekad bisa menyederhanakan hal rumit ini menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk diproses. Untuk mengatasi tantangan ini, saya mengembangkan fitur Pojok Potensi dan Karakter. Fitur ini berfungsi agar guru bisa menganalisis karakter dan potensi setiap siswa berdasarkan hasil uji asesmen non-kognitif yang sebelumnya dilaksanakan oleh tim bimbingan konseling. Aspek dipetakan berdasarkan 8 multiple intelligence, yaitu linguistik, musikal, logika matematik, spasial, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalistik. Data ini saya olah dalam bentuk database di Google Sheets dan menerjemahkannya ke dalam informasi dalam bentuk grafik menggunakan Google Sites dan Data Studio. Aplikasi ini pun memberikan knowledge berupa kecenderungan gaya belajar, rekomendasi karir yang cocok dengan karakter peserta didik, sebagai pertimbangan dalam memilih mata pelajaran penguatan ketika mereka naik ke kelas 11 atau untuk pemilihan jurusan di kuliah di tingkat universitas. Selain aspek non-kognitif, aplikasi ini pun juga mengolah data nilai rapot tiap semester dan menampilkannya berupa grafik radar untuk melihat pemetaan akademis peserta didik. Dalam aplikasi ini pun, saya menyediakan akses ke informasi pribadi seperti latar belakang keluarga dan informasi pribadi lainnya. Informasi ini bisa diakses oleh para guru dan wali kelas menggunakan komputer, laptop, atau smartphone dari manapun mereka berada. Namun, tidak semua pihak bisa mengakses informasi ini. Informasi ini hanya saya sediakan untuk guru saja. Hanya email yang terdaftar yang bisa membuka informasi ini. Oleh guru, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk kelompok belajar di kelas sesuai dengan gaya belajar peserta didik.
memberikan bimbingan personal yang lebih efektif, membantu siswa mengembangkan kecerdasan mereka secara optimal, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Untuk desain interface-nya, saya menggunakan Canva for Education yang memberikan saya akses luas terhadap aset-aset premium dan kemampuan AI untuk mengenerate gambar. Dampak dari adanya fasilitas akun belajar dan Canva for Education ini sangat signifikan sekali, terutama dalam memangkas waktu dan tenaga yang harus saya keluarkan dalam mendevelop aplikasi ini. Dan yang paling penting adalah semuanya praktis dan gratis. Karena berbasis Google Workspace, sekolah tidak perlu menyiapkan server lokal di sekolah, minim maintenance, dan tidak perlu membayar pihak ketiga dalam pengembangannya. Pengembangan aplikasi ini bisa dibilang hampir benar-benar Rp0 sama sekali. Selain pojok potensi dan karakter, masih banyak inovasi lainnya yang tersedia di pojok digital 6 ini. Misalnya, pojok presensi, di mana siswa mengisi presensi secara digital melalui Google Form, diolah dalam database Google Sheets, lalu ditampilkan menggunakan Google Sites dan Data Studio, sehingga wali kelas dan guru bisa melihat keterlambatan dan ketidakhadiran peserta didik secara real-time. Pojok kehadiran guru. Siswa setiap hari mengisi agenda pelajaran secara digital dan melaporkan kehadiran guru di kelas melalui Google Form. Direkam ke dalam database Google Sheets, sehingga pimpinan bisa mengetahui apakah ada guru yang tidak hadir di kelas tanpa harus berkeliling sekolah. Pojok kedisiplinan. Ini adalah fitur monitoring aktivitas peserta didik selama di sekolah menggunakan sistem poin. Data aktivitas poin direkam melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah oleh petugas polisi setiap pagi hari. Yang kedua, diinput oleh guru di kelas. Yang ketiga, diinput oleh tim kesiswaan. Dari mulai kebiasaan baik sampai dengan pelanggaran yang berdampak kepada perolehan poin. Perhitungan dan analisis poin ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, laporan ini digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pembinaan berjenjang oleh wali kelas dan guru BK. Tujuannya adalah untuk preventif menangani kondisi karakter peserta didik sebelum semakin terlalu parah. Dari aplikasi ini pun, sekolah memberikan laporan tertulis kepada orang tua sebanyak 4 kali dalam setahun. Pojok ekstrakurikuler. Dengan jumlah ekskul yang sangat banyak, sekolah kadang kesulitan dalam monitoring kegiatan ekskul. Dengan aplikasi ini, peserta didik melaporkan kehadiran dan kegiatan ekskul secara real-time, sehingga sekolah bisa melihat frekuensi aktivitas dari ekskul melalui halaman dashboard Data Studio. Dalam perjalanan menuju transformasi pendidikan yang kami gali bersama melalui aplikasi ini, kami menyadari bahwa kami masih berada di awal jalan yang panjang. Masih ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, misalnya adalah masih ada sebagian guru di sekolah kami yang belum menggunakan fitur pojok digital ini atau belum memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Aplikasi ini, meskipun mungkin belum sempurna, memiliki potensi besar untuk membuka pintu ke masa depan pendidikan yang lebih baik. Namun keberhasilan aplikasi ini tidak hanya bergantung kepada teknologi, tetapi pada komitmen setiap warga sekolah. Kami mengajak setiap guru, siswa, dan orang tua untuk merangkul perubahan ini dengan hati terbuka. Kami membutuhkan dukungan, keberanian, dan semangat kolaborasi dari setiap individu di sekolah ini. Sekarang, setiap guru dapat merancang pembelajaran yang lebih terdiferensiasi dan relevan dengan setiap siswa. Guru-guru merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi keberagaman kebutuhan dan karakter siswa. Dengan pendekatan yang lebih mendalam ini, peserta didik akan merasa lebih didengar dan dipahami, dan hasilnya motivasi dan minat belajar mereka meningkat. Jadi, ayo bersama-sama kita membentuk masa depan, satu pelajaran, satu inovasi, dan satu kepedulian pada satu siswa dalam satu waktu. Marilah terus berkreasi, belajar, dan menginspirasi, karena pendidikan yang kita bentuk hari ini adalah tonggak keberhasilan bagi generasi mendatang.